Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Hamonang Alintang, NPM 1806200 mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kekerasan terhadap anak secara verbal dalam rangka menyelesaikan tugas hukum perlindungan anak. Sebelum masuk ke tema, saya akan menjelaskan pengertian anak terlebih dahulu. Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak diartikan sebagai keturunan yang kedua. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah keturunan dari orang tua yang belum berusia 18 tahun, baik masih di dalam kandungan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tema pembahasan. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak biasanya disebabkan faktor lingkungan sekitar, baik dari orang tua maupun dari sekolah. Kekerasan yang diterima oleh anak pun baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Untuk pengertian kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan melalui tutur kata seperti memfitnah, memaki, menghina, mencemooh, meneriaki, dan mempermalukan anak di depan umum. Sedangkan kekerasan nonverbal adalah kekerasan yang dialami oleh anak secara fisik hingga anak tersebut menderita. Adapun hal-hal yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal. Yang pertama, faktor internal. 1. Pengetahuan orang tua. Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya, orang tua belum waktunya untuk melakukan sesuatu dianggap sudah mampu oleh orang tua. Ketika anak dituntut untuk melakukan, ternyata anak belum bisa, maka orang tua menjadi marah, membentaknya, mencacinya, hingga anak tersebut sedih, dan perkataan orang tua tersebut bisa menjadi momok bagi anak yang akan merusak anak tersebut. Yang kedua, pengalaman orang tua. Perlakuan yang salah yang diterima orang tua sewaktu kecil yang menjadi pengalaman yang berbekas mendorong untuk melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawa sampai mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tuanya akan menjadi orang yang lebih agresif, orang yang kejam ketika ia dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak menjadi kejam dan agresif pula. Mental disorder adalah mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil. Hal ini bisa menjadi turun-menurun apabila tidak ada inisiatif bagi orang tua untuk merubahnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ekonomi. Pada umumnya, kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi. Kemiskinan dan tekanan hidup, tuntutan ekonomi, kehidupan yang meningkat disertai perasaan kecewa dan amarah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan tidak berdayanya mengatasi masalah ekonomi, membuat orang tua melimpahkan emosinya terhadap orang sekitar. Anak sebagai orang yang lemah, perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga ia merasa bisa berperilaku semena-mena terhadap anak. Akibatnya, segala kekecewaan dan kemarahan ditimpakan terhadap anaknya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat meningkatkan beban yang diterima pada anak. Dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua terhadap anak. Dari hal-hal yang sudah saya jelaskan, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada topik kita saat ini bahwa peran lingkungan sangat mempengaruhi mental dan kepercayaan diri anak. Lingkungan yang positif menghasilkan generasi yang positif. Anak akan menjadi pemimpin masa depan. Ayo kita ciptakan lingkungan yang positif, stop melakukan kekerasan secara verbal. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.